Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku sekalian, tepatnya jam di handphone kami menunjukkan pukul 15 sore. Alhamdulillah, sekarang kami berada di Warung Seladang Kopi, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Adalah keunikan seladang kopi itu berada di tengah-tengah perkebunan kopi, dan kopi pun diracik dari hasil perkebunan tersebut. Seraya kami melihat seladang kopi di keperbunannya, sambil kami menikmati kopi dan keindahan alam perkebunan seladang kopi. Alhamdulillah, kami diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan pemilik warung seladang kopi di perkebunannya, yaitu Bang Sadikin, dan beliau juga pernah mengecap pendidikan di salah satu universitas ternama di Aceh, dan sekarang alhamdulillah beliau juga menjadi salah satu pengusaha kopi yang sukses di Bener Meriah. Nah, perbincangan kami kali ini mengambil tema antara kopi, sufi, dan santri. Karena dengan tema inilah menjadi motivasi dan sugesti para santri untuk bisa berbuat fit dunia di bidang ekonomi daya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Ini Bang, kami kebetulan dari Sikir. Ya. Kebetulan tadi minum-minum kopi. Oke. Memang apa itu agak beda ya dengan yang lain. Ya. Alhamdulillah, sehingga kami ada juga wawancara dengan anak buah Ya. Bang sana, Ya. sehingga kami lebih puas. Coba temui Abang. Nah, ini bertanya Abang kan, gimana sampai kayak gini orangnya banyak, sampai rasa-rasanya ketika orang minum kopi di sini ada rasa lain, beda lah dengan yang lain lah. Baik, terima kasih para Tengku. Bersyukur sekali Allah menganugerahkan saya hari ini. Tengku dari pesantren-pesantren, insya Allah juga membawa berkah untuk kopi doa-doa para Tengku. Ya, menariknya seperti di awal Tengku kemunculan kopi kan, kopi is a legacy from Islam to the world. Itu. Jadi kopi itu adalah warisan Islam untuk dunia. Iya, memang warisan sufi itu. Bagus. Maka hari ini saya cukup senang karena diskusinya pasti akan lain nih. Biasa teman-teman selalu nanya, oh cita rasa kopi, bla bla bla. Tapi ini lebih pada filsafat, sufi dan kopi. Nah, jadi itu. Saya dari dulu selalu mengatakan bahwa nggak tahu akhir dari kehidupan kita, saya bilang, tapi saya mudah-mudahan nanti salah satu wine yang dijanjikan Allah itu di surga itu adalah kopi. Saya berharapnya seperti itu. Nah, jadi kopi sebagaimana Tengku lebih paham dalam harfiah bahasa Arab, kahwa itu adalah tenaga atau energi. Jadi sebenarnya lucu kalau orang minum kopi dia menjadi lemah dan nggak bertenaga. Nah, jadi baru kemudian nanti kita akan mengeksplor, menggali lebih sedikit bagaimana memproses kopi sehingga memang nilai energinya itu tetap ada. Nah, dan di awal-awal penemuan kopi, beberapa syekh di Afrika, di Ethiopia, itu mengatakan bahwa janganlah ke istri-istri mereka, janganlah kamu melarang saya, wahai istri-istriku, untuk minum kopi. Justru saya minum kopi adalah mendekatkan saya dengan Khalik. Nah, artinya apa? Kopi itu punya pengaruh yang cukup besar. Walaupun di realitas sekarang justru non-muslim yang justru menguasai kopinya. Nah, di awal-awal majunya Ottoman ketika berperang dengan tentara Romawi, waktu itu tentara Turki kalah, dan ketika non-muslim masuk ke benteng-benteng Turki, mereka menemukan berkarung-karung biji kopi di dalam. Nah, sehingga kemudian di awal-awal itu orang muslim justru mengatakan bahwa kopi itu adalah minuman setan para muslim.
sebegitunya terhadap pengertian kopi. Nah, pada konteks keacehan, saya udah selalu bilang ketika berapa kali pertemuan, Aceh itu sekarang udah 3G itu. Ya, kalau dulu memang 2G aja, ada gam, ada ganja. Itu Aceh. Nah, kalau sekarang saya bilang udah 3G karena udah ada Gayo Arabicanya. Nah, jadi udah ya. Nah, kalau sampai 5 3G atau 6 3G gitu ya. insya Allah karena ada beberapa branding label orang di luar Aceh itu bahwa Aceh itu adalah sangat keras, tidak kompromis, tapi ketika mereka datang mereka melihat sesuatu yang lain. Bahwa mereka tidak kita sambut dengan ganja, mereka kita tidak sambut dengan AK-47, mereka kita sambut dengan kopi. Nah, makanya kemudian saya selalu bilang, ada hal yang membuat luput pemerintah Aceh dari dulu adalah mereka tidak mengangkat Teku Umar sebagai datuk kopi. Karena di 1904 Teku Umar udah bilang, insya Allah singa bengo tanya jib kopi di kedai Melabu atau walun kasahi. Betul. Nah, di 1904 ketika ketika ganja belum dilarang, kenapa Teku Umar harus ngomong kopi? Kenapa dia nggak bilang, insya Allah tanya bib bakung di kedai Melabu. Nah, kenapa dia nggak bilang itu? Kenapa mestinya kopi dia bilang? Nah, maka hal ini membuat saya merasa ini kejeniusan yang luar biasa dari seorang Teku Umar. Bahwa Teku Umar ketika bertemu dengan pasukannya, dia tidak ingin bercerita tentang kita kekurangan senjata, tetapi selalu cerita yang enak ketika ketemu dengan teman. Karena di masyarakat Aceh, kawan-kawan pecinta kopi, ada ribuan warung kopi dan semuanya terisi. Nah, artinya apa? Ketika masyarakat di Aceh udah ngopi, mereka akan bercerita panjang lebar itu di warung kopi. Mungkin juga kebijakan provinsi ditentukan di warung kopi. Karena petingginya suka ngopi. Nah, kita sebenarnya sudah sangat lama digelapkan oleh status kopi. Nah, karena justru orang-orang di luar berbicara, dulu kita selalu dicekokin dengan Robusta terus. Nah, sementara Robusta kalau secara alami memiliki kadar kafein dan keasaman yang 2 kali lipat lebih asam dari Arabica. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Nah, permasalahannya adalah kafe Belanda ini selalu ingin mengirim yang bagus itu untuk Ratu Diana di Belanda, mengirim Arabica, dan untuk kita supaya minum Robusta kafeinnya itu tinggi, biar bisa dipaksa terus bekerja tuh. Nah, jadi ada filosofi peninggalan kolonial juga terkait itu. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya bilang saya ingin kembali ke masa-masa ketika kopi pertama ditemukan. Insya Allah nanti seladang tentu saya izin minta nomor kontak para Tengku nanti. Saya ingin membuat satu gimana ya kalau siar dan dakwah itu di kebun kopi. Nah, jadi itu akan mendekatkan nilai kesupian kopinya sendiri. Betul. Nah, karena saya selalu meyakini, saya selalu bilang ke teman-teman ketika hari Jumat pagi itu muncul, selain manusia, hewan dan tumbuhan akan merasa takut. Karena ketika bumi diciptakan pada hari Jumat, kiamatnya juga pasti hari Jumat. Justru orang-orang itulah di pamflet itu Bang, tadi waktu kami masuk, ini pasti ini kopi Islami kan. Karena di situ tulis hari Jumat tutup. Kami hari Jumat. Nggak pernah kami jumpa di warung itu hari Jumat tutup. Paling-paling waktu Jumat. Ini full satu hari. Itulah kami minta, ini siapa? Tuki besarnya ini siapa? rupanya apa gitu ya. Kemudian kami terharu juga Bang, tadi waktu Abang ngomong bahwa ini kopi minuman khas orang sufi. Memang betul Bang. Kami nemu di kita juga memang demikian. Orang itu minum kopi untuk kuat berzikir kepada Allah. Benar. Nah, makanya kami terharu dengan argumen yang Abang berikan. Mungkin juga daripada teman kami juga ada yang bertanya ini. Oke. Tapi jangan sulit-sulit Bang ya. Saya bertanya sederhana saja tentang jenis kopi ini gimana bisa rasanya luar biasa. Apakah luwak ataupun lainnya, bagaimana pengolahannya. Sehingga kami pun
agak rasa terharu Ya, ya. tadi waktu minumnya karena ada rasa. Ini mungkin Yang Tengku memang rasa pengen menghibur saya, enggak? ada rasa yang memang kemarin kami minum di tempat lain bukan enggak enak, tapi Ya. ini lain rasanya. Benar. Kira-kira apa rahasianya? Saya akan coba bongkar dari varietas dulu. Di Seladang ada sekitar 12 varietas kopi. Nah, ada berapa dari kopi dari negara Panama, Kolombia juga ada di sini, ada dari Yaman. Yaman itu mocha. Mocha itu pada dasarnya ketika kopi di awal-awal penemuannya itu negara Yaman adalah negara yang mengindustrikan kopi. Nah, para filsuf menemukan itu kemudian tidak untuk dijual. Kemudian baru didagangkan itu melalui Yaman dan nama pelabuhannya itu Mocha. Dan sekarang menjadi salah satu varietas kopi. Nah, ada dari India, Katuai, ada dari Thailand, P88. Kita menaruh kode P88, pemerintah menaruh itu. P88 itu kepanjangan dari penelitian tahun 88. Nah, kerennya kopi, Arabica yang sama Robusta. Robusta ini kopi yang setia dia tuh. Kalau kita tanam, dia tidak akan berubah ke dalam bentuk kopi yang lain. Tapi kalau Arabica berapa jenis kita tanam, kopi Arabica itu lebih playboy, maaf Tengku bahasa saya mungkin Iya, nggak iya, pas. nggak apa-apa. Dia akan selingkuh dengan kopi yang lain, Pak. Sehingga terjadi penyerbukan, kemudian akan menjadi kopi varietas lain. Nah itu Arabica. Nah kalau Robusta harus ada wali nikahnya dulu. Jadi dinikahkan baru jadi dia. Nah jadi kalau kita bujang katuhala, Pak. Ya, jadi Hanafi Dele, jadi harus dipertemukan Tengku kan. Jadi harus ada ta'arufnya dulu melalui Tengku, ya dibatasin layar ngomong mungkin seperti itu, mungkin seperti itu. Nah kemudian 60% rasa kopi itu dipengaruhi oleh varietas, tumbuhnya di mana, bagaimana cara tumbuhnya, terus kemudian ketinggiannya dari permukaan laut berapa Tengku? Itu 60%, Bang. 60%. Itu cara penanaman. Iya, cara penanaman. Nah, 30% lagi itu ada di Seli, di Sangrai. Nah, mesin yang di depan tadi sebenarnya kita bukan sekedar menggosongkan si kopi, tapi tujuan dari menyangrai itu adalah bagaimana kita bisa menggongseng gula yang ada dalam biji kopi. Nah, makanya bentar, Bang. ya, ya. Jadi di dalam kopi itu memang udah ada gulanya Ada maksudnya gulanya, ya? ada gulanya. Itu memang Ya. proses alami atau memang Alami. alami ya? Alami, alami tentu. Nah, sehingga kemudian sama kayak Tengku di rumah atau ibu istri dari Tengku menggongseng gula. Kalau dia hitam, itu otomatis gulanya menjadi pahit. Nah, tapi kalau kita gongseng gula pada tataran medium, nggak terlalu hitam dan nggak terlalu mentah juga, itu manisnya itu akan naik. Di kopi juga kayak gitu. Dan itu dalam proses menyangrai kopi itu 30%. Barista yang ngolah kopi itu cuma 10%. Sehebat apapun barista, kalau proses dari awal sampai roasting nggak berjalan, saya pastikan kopinya nggak enak. Nah, artinya apa? Dari kita udah panen itu tentu, kemudian kita giling, cuci, ambil kulitnya, kita jemur. Kita ngejemurnya langsung di atas tanah nggak? Karena kalau di atas tanah otomatis kopi itu akan menyerap semua aroma yang ada di sekitarnya. Makanya ketika orang mengevakuasi mayat, dia taruh kopi di situ supaya aromanya itu nggak keluar. Aromanya itu dihisap oleh kopi juga. Nah, jadi itu mempengaruhi kopinya. Nah, biasanya ada salah teknis di rumah tentu. Kita mendidihkan air sampai 100 derajat lebih, kemudian langsung kita tuang ke dalam gelas yang ada kopinya. Itu keliru. Salah. Salah. Karena sebenarnya kopinya udah digongseng, udah disele. Kita kemudian membakarnya dengan air panas, bukan api tentu. Ketika kita bakar dengan air panas kayak gitu, pahitnya itu akan meningkat tajam. Jadi maksud dibakar dengan air panas, Iya. bukan dengan apa itu? Api. Iya. Bukan dengan api langsung, ah. Dengan api kan udah Dipanasin, disangrai itu, disangrai. digongseng. Nah, tapi kemudian kita bakar lagi dengan air panas tuh. Seharusnya berapa derajat? 85 sampai 95. Nah, itu akan menarik, kita diamkan dulu biar ekstraksi terjadi sempurna antara si kopi dan si airnya.
Makanya kalau bubuknya juga kita giling terlalu halus tentu, Iya, ya. si air kesulitan masuk ke dalam bubuk yang udah kayak tepung. Akhir-akhirnya kita cuman minum air putih yang berwarna hitam. Iya. Nggak ada manfaatnya. Lezatnya hilang. Ya, nggak ada lagi. Nah, artinya apa? Ketika kita giling kasar, sedikit kasar, kita tuang airnya, itu si air akan masuk ke dalam butiran-butiran bubuknya. Itu akan masuk. Nah, karena volumenya itu udah masuk si air, kemudian si kopi akan mengeluarkan semua zat bagusnya dalam si kopi, si air, dan kemudian karena zat habisnya udah habis, kemudian kalau kopinya bagus dia akan tenggelam di dalam gelas, di atas itu akan muncul krema atau buih. Kalau bahasa kopinya krema. Nah, biasanya kadang orang nggak sabar, langsung dikacu kopinya, bubuknya dibuang. Padahal nggak boleh ya. Padahal ekstraksinya belum berjalan sempurna. Kira-kira itu berapa menit atau berapa? 2 menit, 2 menit. 2 menit ditungguin bisa. 2 menit tunggu. Nah, Apa lebih baik nggak usah dibuang apa sarinya itu atau kremanya itu, atau memang dibuang tuh? kalau misalnya kalau kita minum tubruk, kopi Iya, tubruk. kopi kampung ini misalnya Tengku nih buat nih, taruh dalam gelas satu sendok makan, Iya. kemudian didihkan air, udah mendidih kita ambil, kita jangan langsung tuang, buka dulu tutup ceretnya biar gasnya itu keluar dari air itu. Nah, ketika didihnya udah keluar kita baru tuang keliling, kemudian didiamkan 1-2 menit atau lebih, baru kita kacu. Tinggal kita ketok pinggir gelasnya, kalau bubuknya itu bagus dia akan tenggelam semua itu. Nah, itu jadi kita tanda. tinggal minum di atasnya aja kan, Iya, tanpa iya. harus minum bubuknya. betul. Ya, jadi sesimpel itu sebenarnya tentu. Sesimpel itu. Iya, orang sholatnya kadang udah benar tentu, tapi kadang-kadang di metode cara pengambilan air wudhunya yang salah, Iya, betul. kan? Secara Iya. otomatis hancur lah. Nah itu dia Tengku, kan ada hukum wajibnya tuh. Iya. Nah kopi juga ada hukum wajib sebelum dia di atas meja. Iya, tata caranya, Iya. metodenya, Pak. Nah kebiasaan kita di Aceh, dimanapun itu, baik di Gayo atau di pesisir adalah kalau nggak warna hitam nggak minum kopi. Nah makanya saya pikir walau hidup kita udah pahit, maunya jangan minum kopinya pahit juga, Bang. Oke lah Bang, terima kasih banyak telah memberikan sedikit atau lebih banyak ilmu kepada kami tentang kopi. Iya, Yang dulu kami hanya mengenal kopi itu hanya hitam. iya, 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 Ya hitam itulah kopi. benar. Nah, rupanya di balik kopi itu ada sesuatu yang punya hikmah, baik Ya. sisi agama Ya. yang diminum oleh orang-orang sufi, Ya. atau bila kita gunakan dengan sebaik-baiknya juga menjadi manfaat bagi kita di dalam bidang kesehatan. Alhamdulillah Ya. Tengku. Insya Allah ke depan saya serius kalau kita bisa berhubungan ke depan kita buat kopi sufi dan santri. Iya, bagus itu. Ya. Itu Nah. yang saya mau tanya gitu. Antara Pak. sufi, kopi dan santri. Iya, iya. Saya bilang ke pesantren salah satu binaan Abu Mudi yang ada di Iya, di Samarang. Oh, yang di Benar. Sukarame ini. Sukarame ya. Sukarame, saya bilang saya mau ngajarin santri untuk bagaimana mengolah kopi. Ketika mereka habis Quran, ketika mereka dikirim ke Saudi atau ke Mesir, mereka bisa bekerja untuk feed dunianya melalui bisnis halal kopi. Memang program dan bahan Nah. bagus, Bang. Jadi lebih ketemu, saya pikir ya Muslim yang kuat bukan hanya taat tapi juga makmur di dunia dia, sehingga dia bisa berbuat banyak. Nah jadi coba kita atur aja Tengku. Saya bisa kasih berapa hari untuk teman-teman santri mungkin ada di pesantren Tengku, Insya Allah, cara insya Allah, ya. menyeduh kopi yang bagus, perkenalkan jenis kopi, bagaimana processing, sekaligus saya juga mendapatkan siraman rohani dari Tengku. Insya Allah, Nah, jadi insya Allah jalan. Bang, ini kan Iya, iya. ini yang pertama merupakan silaturahmi yang luar biasa, Bang. Ya, terima kasih Tengku ya. Insya Allah kami memang sudah sepakat tadi, insya Allah nanti jika sudah apa itu sudah ada nyaman Benar, keadaannya, benar. kan? Ya Tengku. Nah, insya Allah apa itu kopi pun sudah hilang. Ya. Nah, kami santri akan bawa ke sini nanti Ya. jumpa dengan abang, Ya. sambil kami nengok fenomena alam di tempat ini. Ya, ya. Nah, terima kasih sekali lagi Bang. Tentu yang terima kasih udah mampir. Iya. Kemudian nama abang siapa nih? Nama saya Sadikin Tengku. Sadikin bin. Ya, ya. Sadikin bin. Bin Samsudin. Bisa nih. Ya. Nama saya Tungku Azhar. Kalau dalam tulisan bahasa Inggris, kopi
saya udah buat kepanjangannya, KAPI adalah singkatan dari Cup of Freedom, cangkir dari kebebasan. Sehingga siapapun seharusnya minum kopi yang sehat akan membuat dia menjadi lebih jenius untuk berhubungan langsung dengan Sang Halik. Wih, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.